Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Adobe Flash. Di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari timeline, group layer, layer mask, keyframe animation, onion skin, shape tween, shape in, ease, fixing, shape tween, art deco tool. Baik, saya langsung saja ke timeline. Nah, ada tab di bawah ya pada Windows ya, workspace esensial. Jadi kita kalau ingin merubah ini sebenarnya tampilan tidak harus seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin merubah tampilan bisa yang mana yang lebihnya misalnya seperti ini. Kita bisa menggantinya dengan animator misalnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi tergantung kita nyamannya menggunakan yang mana. Atau yang klasik, nah ini tampilan dulu seperti ini ya. Jadi toolsnya ada di sebelah kiri, timelinenya di atas. Atau debug, tampilannya seperti ini, ada debug konsolnya. Lalu ada designer ya, tampilannya seperti ini. Developer, esensial. Jadi misalnya seandainya tampilan ini kita sudah berubah, nggak tahu berantakan, nah taruhlah seperti ini ya. Misalnya ini udah di mana-mana gitu ya, jadi udah tidak beraturan. Kita ingin mengembalikan lagi tampilan, kita kembali saja sini. Ada reset esensial. Nah, dia akan kembali ke esensial. Nah, layer timeline ya. Di timeline ini ada namanya layer. Jadi terdiri dari layer-layer. Layer ini fungsinya ya untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah animasi ataupun objek agar lebih mudah dikontrol ya. Jadi kadang ada beberapa objek itu yang kita tidak ingin satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi ya. Makanya kita bisa menggunakan layer ini. Contohnya seperti ini. Ya, di layer ini misalnya saya membuat objek kotak ya. Nah, saya akan membuat objek selain masalah drawing objek dan merge objek, saya akan membuat objek yang tidak akan mempengaruhi kotak ini ya. Maka kita bisa menambahkan layer, misalnya layer 2. Di sini perhatikan ya, ada ini namanya keyframe ya. Di sini keyframe ini fungsinya untuk kita membuat animasi frame ya. Disinilah area untuk kita membuat animasi. Nah, keyframe ini kalau dia kosong, tidak ada objek, maka ada bulatan yang isinya berwarna putih. Nah, ini berarti dia tidak ada objek. Nah, sementara keyframe pada layer 1 itu sudah ada objek, yaitu objeknya kotak ini, ya, persegi. Nah, di layer 2 belum ada objek. Nah, kita bisa menambahkan objek, misalnya seperti ini ya. Saya akan tambahkan ya sederhananya oval tool ya. Nah, ini. Nah, oval tool ini dia karena terpisah layer, dia tidak akan mempengaruhi layer di belakangnya walaupun dia drawing objek ya. Merge objek ya. Bukan drawing objek. Nah, dia tidak akan mempengaruhi layar di sebelah apa di belakangnya. Nah, lalu bisa saja kita agar tidak terganggu juga gitu ya, misalnya kita bekerja pada objek lingkaran, agar tidak, misalnya kalau sudah rumit sekali, kita bisa mengaturnya. Misalnya saya ingin bekerja pada layar 2 saja gitu ya. Dan agar lebih mudah, manajemennya lebih baik lagi kita berikan nama setiap layar. Sebab kalau masih 2 itu sederhana ya, nggak ada masalah. Kalau sudah banyak kita bisa menggunakan nama, itu memudahkan kita dalam memanage file ya, memanage layar. Misalnya ini lingkaran ya, kita kasih nama biar mudah. Lalu yang ini kotak persegi ya.
gitu ya, atau segi 4 boleh juga gitu ya. Kita klik 2 kali untuk edit namanya, nama layer. Nah, jadi misal ya, saya ingin ini saya akan jadikan background misalnya ya. Jadi saya klik 2 kali, saya hilangkan outline-nya, stroke-nya. Lalu saya klik dan seperti biasa kita gunakan alignment ya. Nah, ini saya langsung saja biar width and height-nya sekaligus ya. Lalu rata tengah, rata atas bawah. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ketika kita edit ini gitu ya, edit objek, mungkin eh, tidak sengaja kita mengklik objek di belakangnya. Nah, sehingga dia berubah. Nah, padahal kita mau background ini jangan berubah-berubah gitu ya, tetap posisinya. Nah, jadi dengan adanya layer ini kita memudahkan mengunci satu bagian layar, misalnya ini segi 4 yang sebagai background ini akan kita kunci sehingga dia tidak bisa kita edit ya, dan kita akan leluasa mengedit objek yang lingkaran ini, misal ya, seperti ini. Nah, jadi itu memudahkan kita. Atau malah kita ingin tidak melihat yang di belakang, kita bisa menggunakan ada ikon mata di sini, kita bisa, nah dia hilang backgroundnya karena mungkin misalnya warnanya sama ya. Misal kita mengedit ini, kalau misalnya seandainya saya hilangkan, maka kita tidak bisa melihat objek ini. Nah, kalau kita hilangkan visual ya, jadi tidak terlihat objek segi 4-nya, nah maka kita bisa melihat objek yang di depannya. Nah, itu tentang layer ya pada timeline. Nah, layer juga itu bisa ya saya kasih ini dulu ya, kasih warna yang berbeda biar, atau kita kasih outline lagi ya. Nah, ink bottle itu fungsinya adalah untuk memberi outline ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya belum sempat tersampaikan masalah ini ya, jadi selain fill pen bucket tool, nah untuk mengisi warna, nah ink bottle ini yang fungsinya ini untuk pewarnaan stroke ya. Ini untuk pewarnaan isi, yang ini untuk pewarnaan stroke. Jadi misalnya kalau untuk isi ya kita tinggal gambar yang paling cat ini kita pilih gitu ya, atau menggunakan ini ya. Kalau misalnya posisinya warnanya terpilih ya, ya kita tinggal klik, kita ganti warna, dia sudah langsung berubah ya, secara otomatis ya. Tapi kalau misalnya dia tidak terpilih, misalnya seperti ini tidak ada yang terseleksi, maka kita tinggal ya gunakan yang ini ya, pen bucket tool. Misalnya saya akan merubahnya, saya ganti warna dulu ya, kita gunakan pen bucket tool ya. Nah, timeline ini juga kita bisa mengatur, memanage file di timeline ya, layer di timeline itu dengan menggunakan, nah kalau menambah layer kan ini, nah ini ada grup. Misalnya kalau satu gini nggak ada masalah ya, nah, kita nggak usah membuat grup. Nah, lingkaran ini yang tadinya lingkaran yang udah berubah menjadi objek ini, nah saya tambah satu layar lagi ya, misalnya bintang ya, star 5 star nggak masalah, ininya saya ganti, nah misalnya ini ya. Nah, ini pada layer 3 atau kita kasih nama bintang ya. Nah, kita ingin memanage bintang, lingkaran, atau banyak lagi nanti objek yang ada di sini menjadi satu kumpulan gitu ya. Untuk memudahkan kita bisa membuat sebuah folder ya. Di sini ada, kita bisa klik new folder. Di sini misalnya kita kasih nama objek ya. Nah, bintang ini bisa kita masukkan ke dalam folder ya, kita klik drag. Nah, dia ada tanda masuk ke dalam. Nah, ini berarti dia sudah dalam folder objek. Lingkaran, nah
Jadi bisa kita manage filenya menjadi seperti ini ya. Kalau itu terlalu banyak, karena kan kalau terlalu banyak bisa jadi nanti dia ke bawah banyak sekali. Nah, dengan seperti ini itu akan lebih simple dan mudah dilihat ya, lebih termanage. Nah, saya pikir untuk timeline itu sudah cukup jelas gitu ya. Jadi penjelasannya adalah mengenai di timeline ini ada namanya ini keyframe ya. Kalau kosong itu ini keyframe ya. Kalau ini belum ada keyframe, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lebih jelas lagi penjelasan tentang